Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Let me introduce myself. My name is Adila Fitriana Zulfa. I'm from Universitas PGRI Semarang yang sedang mengikuti magang 3 di MA Abadiyah. Now, I'm your teacher, so you can call me Miss Dila. How are you today, class? Fine? Good. Me fine too. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray, begin. Finish. So, in this first meeting class, we will listen about pronoun. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pronoun atau kata ganti. Sebenarnya, dalam komunikasi sehari-hari, kita sering sekali menjumpai pronoun atau kata ganti. Misalkan, I, you, we, they, he, she, it, dan lain sebagainya. Salah satu fungsi dari pronoun itu sendiri adalah untuk menghindari adanya pengulangan kata yang sama. So, perhatikan contoh berikut ini. Alia wants to have many pen pals because Alia likes making friends. Alia's pen pals come from many parts of the world. Caroline introduced Alia to Hannah. Now, Hannah becomes Alia pen pals. Hannah likes Alia a lot. Dalam paragraf tersebut, kata Alia diulang berkali-kali, sehingga membuat kalimatnya tidak efektif atau bahkan tidak menarik. Sehingga kata Alia di sini bisa diganti dengan kata yang lain sesuai dengan fungsinya. Nah, jadinya seperti ini. Alia wants to have many pen pals because she likes making friends. Her pen pals come from many parts of the world. Caroline introduced her to Hannah. Now, Hannah becomes Alia pen pals. Hannah likes her a lot. Nah, sekarang kalimatnya jadi lebih efektif bukan? Dan lebih menarik tentunya. So, let's start to discuss about pronoun. Ada beberapa jenis pronoun atau kata ganti sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pronoun atau kata ganti dalam bahasa Inggris itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat tersebut. So, perhatikan tabel berikut ini. Misalkan kata I bisa berubah menjadi me apabila di situ kedudukannya sebagai objek. Bisa juga berubah menjadi my apabila menyatakan suatu kepemilikan atau possessive adjective. Now, let's discuss it one by one. Let's go. Yang pertama yaitu subjective pronoun atau kata ganti yang berfungsi sebagai subjek dalam kalimat, yaitu I, you, we, they, he, she, it. Kita biasanya menggunakan setiap hari dalam percakapan bahasa Inggris. Sudah tahu kan artinya? I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it menggantikan kata benda. Bisa diartikan ini atau itu. Example, misalkan, I have 3 cats. Saya mempunyai 3 kucing. Jadi kata I di sini kedudukannya sebagai subjek atau yang melakukan sesuatu. Lalu misalkan lagi, they need attention. Mereka membutuhkan perhatian. Nah, jadi mereka atau they di sini fungsinya sebagai subjek atau yang melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu objective pronoun atau kata ganti yang fungsinya sebagai objek di dalam kalimat. Nah, di sini sudah berubah. Misalkan I itu berubah menjadi me apabila fungsinya sebagai objek. They menjadi them.
she menjadi her, dan seterusnya. Example, I know Caroline. She introduced me to you via email. Jadi di sini artinya, saya tahu Caroline. Dia memperkenalkanku atau memperkenalkan saya kepadamu melalui email. Nah, ku atau saya di sini itu sebagai objek. Jadi kita tidak bisa menyatakan she introduced I, tidak bisa. Jadi harus diganti dengan me. Lalu contoh yang lain misalkan, my brother is an elementary school student. Sometimes I accompany him to go to school. Adikku adalah murid SD. Kadang-kadang aku menemaninya atau menemani dia pergi ke sekolah. Nah, dia di sini fungsinya sebagai objek kan? Karena dikenai tindakan. Jadi di sini kita tidak bisa menuliskan sometimes I accompany he. Itu tidak bisa. Jadi harus diganti dengan him. Lalu next yaitu yang ketiga. Ada possessive adjective. Possessive adjective yaitu kata ganti yang fungsinya menyatakan kepemilikan. Possessive adjective ini harus diikuti bendanya. Misalkan kalau I itu berubah menjadi my. Contohnya bukuku berarti my book. Bukumu, your book. Bukunya laki-laki, his book. Bukunya perempuan, her book. Dan seterusnya. For example, I have a pen pal. My pen pal is very kind. Saya mempunyai seorang sahabat pena. Sahabat pena saya sangat baik. Jadi, my ini harus diikuti oleh bendanya atau yang dimaksudkan yang dimiliki itu apa? Nah, di sini pen pal. Contoh yang lain misalkan, you have 3 cats. Your cats need a lot of attention. Kamu mempunyai 3 kucing. Kucing-kucingmu harus diikuti dengan cats-nya. Kucing-kucingmu membutuhkan perhatian yang lebih atau banyak. Oke, next. Yang keempat adalah possessive pronoun. Kata ganti ini juga menyatakan kepemilikan. Tetapi bedanya kalau possessive pronoun tidak diikuti oleh bendanya. Karena di sini artinya mine adalah milikku, yours miliknya, his miliknya laki-laki, hers miliknya perempuan, ours milik kita, theirs milik mereka. For example, this is my book, this book is mine. Ini adalah bukuku, buku ini adalah milikku. Berarti di sini tidak bisa ditambahkan dengan mine book, karena ini adalah possessive pronoun, tidak diikuti oleh bendanya. Contoh yang lainnya, misalkan, these are your cats. These cats are yours. Nah, ada tambahan s di sini ya, kalau possessive pronoun. Well, this is explanation about pronoun. Sekarang saya ingin mengetahui sejauh mana sih kalian mengerti tentang materi hari ini. Jadi, saya akan memberikan beberapa kalimat dalam bahasa Indonesia, kemudian kalian harus menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Gunakan pronoun yang tepat sesuai dengan konteksnya. So, are you ready? Okay, let's go. Translate into English. First, kamu belajar denganku di rumahmu. Second, ini bukan bukumu, tetapi ini milikku. Third, Sarah dan Rahma pergi ke pantai dengan keluarga mereka. Nah, tulis jawaban kalian di buku ya, lalu nanti dikirim via WhatsApp group. Well, that's all for today, and I hope you enjoy our English class. Thanks for watching, and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.